Dr. Richard Lee hari ini diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnaz alias dokter detektif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Polda Metro Jaya. Selamat sore, Kevin. Ada perkembangan terbaru apa terkait pemeriksaan atau perkembangan kasus Dr. Richard Lee? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Hingga saat ini dari Dr. Richard Lee masih dilakukan pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang mana sampai dengan saat ini berarti hampir 4 jam ini pihak dari Dr. Richard Lee telah masih diperiksa oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun ada yang menarik perhatian kami awak media di sini, Davi dan pemirsa, pada saat Dr. Richard Lee ini tiba di gedung Ditreskrimsus, karena pada saat tiba ini Dr. Richard Lee bisa langsung turun tepatnya di posisi lobi di belakang saya saat ini di gedung Ditreskrimsus, yang mana seharusnya bila para tersangka ini ingin diperiksa di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hanya bisa turun di posisi depan dari gedung ini. Maka inilah yang tadi menjadi tanda tanya, mengapa ini Dr. Richard Lee bisa turun di dalam lobi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan memang sampai dengan saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkini, karena dari Dr. Richard Lee sendiri maupun juga didampingi oleh kuasa hukumnya masih berada di dalam, karena pada saat tadi turun pihak dari Dr. Richard Lee tidak memberikan statement apapun kepada awak media dan langsung masuk ke dalam gedung ini. Dan ini merupakan salah satu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan dari pihak kepolisian, terutama dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dari Dr. Richard Lee ini pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Yang mana memang ini merupakan salah satu buntut perseteruan antara Dr. Richard Lee dan juga dokter detektif atau doktif atau Dr. Samira Farahnaz yang menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu, terutama di akhir tahun kemarin. Yang mana sebelumnya pemirsa ini merupakan saling lapor antara kedua dokter ini, yang mana Dr. Richard Lee ini melaporkan kepada pihak kepolisian karena diduga dokter detektif ini melakukan pencemaran nama baik, karena diduga Dr. Richard ini melakukan praktik di salah satu kliniknya secara ilegal. Kemudian dari dokter detektif ini juga melaporkan kepada pihak kepolisian karena pada saat membeli produk, setidaknya ada 3 produk, David dan pemirsa. Yang pertama terkait dengan produk White Tomate. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata produk kecantikan tersebut tidak mengandung adanya kandungan white tomato. Kemudian kedua, produk DNA salmon yang ketika diterima oleh dokter detektif ini tidak lengkap atau tidak ada tutupnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan produk kecantikan Miss V Stem Cell yang dibeli oleh Dr. Richard Lee terhadap dokter detektif. Kemudian pada saat diterima, ternyata ini merupakan produk yang tidak sesuai dengan yang dijual dari Dr. Richard. Maka inilah yang menjadi dasar dari keduanya saling melapor, dan sebelumnya dokter detektif ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember lalu. Maka sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu update terkini bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dari pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Davi. Terima kasih, Kevin Pakan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-court atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun tersebut. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampungan dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Segera mulai. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barres Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian.